Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya coba bikin fakta-fakta menarik yang terjadi di chapter 214 Jujutsu Kaisen ya. Ya, masih tentang kegilaan Sukuna yang berlanjut dengan berbagai fakta menarik di dalamnya. Penasaran kan? Makanya pantengin aja video ini sampai selesai. Terus jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Betapa bucinnya Kurusu Hana. Bisa dilihat di ending chapter 213 sebelumnya, Hana itu udah kejebak sama Sukuna yang mengaku-ngaku jadi Megumi. Bahkan dia bilang udah ingat siapa itu Hana. Dan ya tahu sendiri kan kalian, Hana itu terkena telak perangkap satu ini. Dengan entengnya dia malah memeluk Sukuna yang mana berujung pada gigitan cinta dari Sukuna itu sendiri. Mesra banget asli. Dan sebenarnya sayang banget sih kalau dilihat-lihat teknik yang dipakai Hana sebelumnya itu cukup bisa ngelukain Sukuna kan. Nah, Sukuna kan sekarang lagi pakai tubuh Megumi. Ketahanannya kan pasti beda sama tubuh Itadori Yuji. Harusnya beberapa serangan lagi mungkin bisa buat Sukuna terpojok atau bahkan tumbang. Tapi ya plotnya emang dibikin gini sih ya. Sukuna dibuat nggak perlu susah payah ngalahin Hana, cuman manfaatin doang mode bucinya. Dan selesai sudah, Kurusu Hana kalah gitu doang. Ini bukti kalau Sukuna itu nggak sekedar kuat aja ya. Dia terlampau cerdas kan malahan. Terbukti dia nggak perlu keluar tenaga banyak-banyak buat ngalahin Kurusu Hana ini. Ini salah satu bukti kalau bucin yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman. Mati rasanya Itadori Yuji. Yang baca manganya chapter 214 juga paham kan, ekspresi Itadori Yuji terlihat begitu hampa saat berjalan kembali menuju tempat Sukuna. Lihat Hana jatuh sekalipun dari gedung, dia nggak komentar apapun dan nggak menunjukkan emosi apapun. Ya gimana lagi, dia kayaknya udah terbiasa banget menghadapi hal-hal kayak gini. Banyak banget penderitaan yang dia alami sampai saat ini. Sampai dia sendiri rasa-rasanya udah terlalu biasa dan lebih memilih diam saja nggak meluapkan emosinya. Tahu sendiri kan ya kalian, di awal animenya aja dia udah kehilangan kakeknya. Terus berikutnya Junpei juga dirubah jadi kutukan sama Mahito. Terus kehilangan Goju Satoru yang kesegel sama Kenjaku. Di Shibuya kehilangan Nanami sama Nobara. Belum lagi di Shibuya saat itu tubuhnya juga dipakai sama Sukuna untuk bantai ratusan orang. Dan sekarang Megumi ada di bawah kendali Sukuna. Bener-bener belum usai dan gak berujung ya penderitaan karakter utama kita satu ini. Emang kayaknya cocok banget sih plesetan judul manga Jujutsu Kaisen ini jadi jujur kasihan. Kasihan banget dah karakter utama satu ini. Itadori Yuji dapat buff. Di chapter ini yang membuat saya terkejut itu adalah bangkitnya Itadori Yuji yang terlampau cepat. Bayangin aja di chapter 213 dia dihantam sama Sukuna sampai muntah darah dan terpental menembus gedung-gedung. Dilihatin dia terkapar kan, tapi entah kenapa di chapter 214 dia udah bisa bangkit kembali dan jalan begitu santai ke tempat Sukuna seakan-akan dia ini nggak kenapa-napa. Kalau biasanya karakter utama itu kena hantam awal-awal gini kan, biasanya nanti bangkit pas momen-momen dramatis. Tapi ini nggak perlu diulur-ulur lagi, dia malah udah langsung nongol lagi dan duel sama Sukuna 1 lawan 1. Dapat power apa ya dia di sini? Apa emang potensinya sebagai wadah Raja Kutukan terbangkitkan ya setelah dia hampir meregang nyawa karena Sukuna barusan? Soalnya ya gimana ya, dia selamat dari serangan Sukuna itu dalam posisi sebagai seorang manusia biasa juga. Sukuna kan udah nggak ada di dalam tubuhnya. Masa ketahanan fisik manusia biasa bisa sampai kayak gini kan? Dia ini bisa selamat tanpa bantuan energi kutukan ataupun teknik kutukan pembalik loh. Masa organ-organ dalam tubuhnya nggak ada yang koyak atau hancur kan? Ya ini menarik banget sih. Kita lihat aja di chapter-chapter kedepannya nanti kenapa dia bisa jadi sekuat ini. Banyaknya misteri Kenjaku. Di antara banyaknya eksperimen Kenjaku, Itadori Yuji inilah yang masih menjadi suatu pertanyaan besar kan. Dari mana asal kekuatan Yuji yang begitu luar biasa yang bisa dia pakai untuk lawan Sukuna sekarang? Dia yang tanpa energi kutukan ini kok bisa-bisanya bertahan 1 lawan 1 sama Sukuna. Sukuna sendiri sampai terheran-heran kan akan apa yang sudah dilakukan sama Kenjaku di sini. Eksperimen macam apa yang sampai bisa menciptakan sesosok tangguh seperti Itadori Yuji ini? Kenapa bisa manusia tanpa energi kutukan bertahan dari serangan sang Raja Kutukan? Saya rasa malahan Yuji ini kayak udah jadi Toji Zenin dalam versi yang lain. Dan kalau boleh berkomentar sih, mungkin Yuji ini memang diciptakan sama Kenjaku untuk jadi penjara berjalan buat Sukuna itu sendiri. Antisipasi Kenjaku semisal Sukuna nggak bisa dikendalikan ya. Dan terbukti juga kan keberadaan Yuji ini sebenarnya cukup efektif. Saat masih dalam tubuh Itadori, setidaknya Sukuna nggak bisa terlalu leluasa. Dan sekarang biarpun sudah berhasil keluar dari tubuh Yuji sekalipun, Sukuna masih mendapatkan gangguan dari Itadori itu sendiri. Ya mungkin benar bisa dikatakan Itadori diciptakan untuk jadi penjara berjalan buat Sukuna. Tapi saya rasa nggak mungkin juga Itadori bisa bertahan lama lawan Sukuna. Potensi kekuatan Sukuna masih belum terkuak sampai saat ini. Jadi yang bisa saya simpulkan sih, Itadori ini lebih berperan sebagai pengulur waktu buat Kenjaku.
Jadi mungkin dibikin kayak gini supaya Kenjaku nanti bisa nongol di waktu yang tepat dan bakal ngelakuin sesuatu pada Sukuna yang sudah dibikin kelelahan sama Itadori Yuji. Bangkitnya kesadaran Megumi. Bisa kalian lihat sendiri kan ya, di akhir chapter 214, tebasan mengerikan Sukuna nggak membuat tubuh Itadori terbelah-belah jadi potongan dadu. Ya, itu bisa terjadi bukan karena alasan tubuh Itadori saja yang kuat. Ternyata ada andil peran Megumi dalam momen tersebut. Secara nggak langsung, Megumi mungkin berhasil mengurangi kekuatan serangan dari tebasan Sukuna di sini ya. Makanya Yuji masih bisa selamat. Dan dengan begini setidaknya ada satu titik terang lah ya. Yuji berarti nggak bertarung sendirian. Ada Megumi yang bisa membantunya dari balik layar. Selain nahan serangan Sukuna, siapa tahu Megumi juga bisa nahan Sukuna pakai teknik 10 bayangan lagi kan. Fatal banget soalnya kalau teknik 10 bayangan ini bener-bener dimanipulasi sama Sukuna seenaknya. Terus ada satu fakta juga yang ditemukan di chapter ini tentang teori teknik tebasan Sukuna yang tertinggal di tubuh Itadori Yuji. Ternyata teori-teori liar itu nggak terbukti ya. Sukuna ternyata masih memiliki teknik tebasannya dan bahkan itu dipakai untuk menebas Itadori Yuji itu sendiri. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan, dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.